Karena kalau kebaikan tidak dilandasi keimanan, itu bagaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dapat kembali bertemu di channel yang cerdas menggerakkan. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini Allah terus memberikan kita kekuatan, kebaikan dan kesehatan sehingga dapat mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Plus sebuah keistimewaan, kita bisa bertemu untuk agenda tadabbur harian Ramadan. Dan untuk itu telah hadir bersama saya Ustadz Iwan Abdullah, Ketua Umum Korp Mubalik Hidayatullah. Assalamualaikum Ustadz Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sepertinya lelah tidak membuat Ustadz Iwan kehilangan energi untuk tersenyum. Alhamdulillah. Karena salah satu karakter penduduk surga itu Mas Imam, dia senantiasa mengeluarkan energi positif. Oh, luar biasa, alhamdulillah. Untuk melakukan kebaikan. Masya Allah, dahsyat, dahsyat. Seperti aliran listrik yang memberikan energi kepada lampu dengan watt terbaik sehingga menghadirkan cahaya. Betul, Masya betul. Allah. Luar biasa. Kehadiran juga kita seperti itu. Harus cahaya kebaikan kita tebarkan di mana-mana. Masya Allah, luar biasa. Oke Ustadz, kita akan mentadaburi ayat keberapa dari surat apa ini, Ustaz? Akhir-akhir ini Mas Imam, khususnya di bulan Ramadan ini saya tertarik dengan surah Al-Isra ayat 7 yang itu sesungguhnya menginspirasi bagi semua manusia yang merindukan surga. Oh, Masya Allah. Karena salah satu karakter penduduk surga itu sampai disebut oleh Allah itu dia senantiasa berbuat baik. Sehingga Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Orangnya sudah ihsan. Ya. Senantiasa berbuat baik. Karenanya dia disebut sebagai muhsin. Muhsinin. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa konsentrasi terbaik kita di bulan Ramadan ini adalah bagaimana menghadirkan kebaikan demi kebaikan. Karena Rasulullah itu digambarkan itu kalau datang bulan Ramadan itu karihil mursalah. Jadi kebaikan beliau itu bagaikan angin yang berhembus. Mas Iman tahu kan sifatnya angin? Angin itu ketika berhembus di situ ada tembok, maka dia menjalar. Menemukan celah dia masuk lagi. Menemukan celah dia masuk lagi. Jadi tidak ada yang bisa membendung kebaikan Rasulullah ketika datang bulan Ramadan. Masya Allah. Dahsyat sekali. Tapi kebaikan di situ bukan hanya infak harta gitu Ustaz ya? Oh banyak. Kalau kita lihat dalam surah Ali Imran itu banyak sekali karakter. Ali Imran 179 itu banyak sekali karakter itu. Pemaaf. Ya. Kemudian tidak marah-marah. Betul. Suka berinfak. Kita disebutkan ya di dalam Al-Quran sebagai karakter penduduk surga itu. Masya Allah. Baik. Jadi ini kan ayat ke-7 berbunyi in ahsantum li anfusikum. Iya, alhamdulillah. Ternyata ayat yang senada maknanya dengan ini ada beberapa dalam Al-Qur'an Mas Imam. Ya. Kita lihat ya. Yang pertama kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 7 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum." Wa in asatum falaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau berbuat baik, maka sesungguhnya engkau itu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Tapi jika engkau berbuat jahat, sesungguhnya itu kejahatan untuk diri kamu sendiri. Masih senada dengan hal tersebut, misalnya kita lihat dalam surah Fussilat ayat 46 di mana Allah mengatakan man amila solihan fali nafsihi wa man asa fa'alaiha wa ma rabbuka bizzalamil lil abid. Barang siapa kata Allah yang mengerjakan kebaikan maka pahalanya untuknya.
Ya, untuk dirinya. Tapi barang siapa yang mengerjakan berbuat jahat, ya kejahatan, maka dosanya juga untuk dirinya. Nah, ayat yang senada juga ini masih ada ternyata Mas Iman. Nanti kita cari lagi ya. Tapi ini karena waktunya terbatas kita bahas satu lagi. Misalnya kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 123. Allah mengatakan, "May ya'mal su'an yujza bihi." Wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. An-Nisa 123. Kata Allah, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas kejahatan itu. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Nah, setidaknya itulah beberapa ayat yang senada, yang memotivasi kita itu untuk masuk surga sesungguhnya. Karena karakter utama dari penduduk surga itu adalah mencintai kebaikan. Suka berbuat baik. Luar biasa. Tapi ini orang pasti bertanya, kebaikan seperti apa yang harus saya lakukan? Nah, apakah ada sebuah syarat, ada ketentuannya, ya kan? Karena tidak setiap kebaikan tuh pasti baik menurut Allah gitu kan, Ustaz. Nah, itu apa yang menarik dan penting di Ramadan ini untuk kita perkuat sebagai upaya melakukan kebaikan? Baik, tentu syarat utama dan ini adalah prinsip yang harus kita. Pertama adalah iman. Berarti setelah iman adalah ilmu. Karena kebaikan yang dimaksud dalam beberapa ayat, dan itulah maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dilandasi dengan keimanan. Karena kalau kebaikan tidak dilandasi keimanan, itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya, dia tidak dianggap, dia tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya starting pointnya yang harus kemudian sebelum kita melakukan kebaikan itu adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu kita berilmu. Nah, ilmu ini menjadi penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki ilmu, terkadang kita menganggap baik, tapi ternyata itu tidak dianggap baik sama orang. Ya, seperti itu. Nah, ini panjang sekali penjelasannya. Masya Allah, luar biasa. Nah, tapi yang menarik kemudian adalah kenapa Allah mengatakan kalau seseorang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali pada orang itu. Kenapa Allah nggak langsung mengatakan kalau kamu berbuat baik, aku yang akan memberi balasan? Misalnya kayak puasa gitu ya. Puasa itu untuk aku yang akan membalas. Tapi dalam konteks kebaikan, kenapa Allah mengatakan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita? Kalau dalam konteks puasa memang itu adalah kekhususan. Kenapa kita katakan kekhususan? Karena memang hadits qudsinya berbunyi seperti itu. Sudah ketentuan Allah. Sudah ketentuan Allah bahwa yang namanya puasa itu fa innahu li wa ana ajzi bi. Baik. Terkait dengan pertanyaan Mas Imam tadi itu menarik sekali. Kenapa sih kalau kemudian kita itu berbuat baik itu kembali kepada diri kita? Kenapa tidak kemudian Allah yang balas ataupun apa-apa gitu ya? Atau langsung lah gitu. Atau langsung lah seperti itu. Karena sudah menjadi fitrahnya kita bahwa kita itu ketika melakukan sesuatu kita kepingin mendapatkan feedback. Kita kepingin mendapatkan natijah, nilai. Kita kepingin mendapatkan balasan. Nah, sesungguhnya bahasa seperti ini adalah bahasa yang menyentuh sisi kemanusiaan kita. Agar kemudian kita itu nggak lagi diajak untuk kemudian mencerna lebih jauh. Ya, bahwa ketika engkau melakukan seperti ini, engkau akan mendapatkan seperti ini. Dan itulah Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Ya, sehingga kemudian memahami ayat-ayat seperti ini, insya Allah semua hati akan terbuka. Ya, semua orang akan terbuka untuk memahami hal tersebut. Terangsang juga untuk memikirkannya gitu saja. Memikirkannya. Ya, kalau dalam konteks sekarang tuh orang biasanya terjebak pada cara berpikir instan. Ya, namanya instan itu biasanya tidak kenal proses. Benar. Nah, itu. Dan mungkin di situ saja Allah meminta kita melakukan kebaikan, yang kebaikan itu akan kembali pada kita. Benar. Nah, lebih jauh, Ustaz. Kalau kita sebagai seorang kepala rumah tangga, kepala keluarga ya,
ingin mengajak istri dan anak kita mengamalkan ayat ini, itu ada metodenya nggak, Ustaz? Atau gimana lah kira-kira cara komunikasinya gitu ya, supaya mereka terangsang? Karena kan pemimpin ini kalau di dalam Al-Quran, kepala keluarga, kena ayat itu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah itu gimana, Ustaz? Baik, terkait dengan hal itu benar sekali yang Mas Imam tadi sampaikan, bahwa sesungguhnya kita itu ketika sudah berumah tangga itu ada ayat yang secara khusus ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi ini memang ditujukan kepada orang-orang yang dia telah memiliki tanggung jawab keluarga. Agar apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri sekaligus keluarga kita. Nah, tentunya dalam menyelamatkan keluarga ini, karena memang itu sudah berkaitan dengan orang lain kita ajak, otomatis kemudian kita itu harus menggunakan timing yang tepat dalam berkomunikasi. Nah, sehingga kalau kita lihat bagaimana sih perilaku komunikasi Rasulullah kepada keluarganya itu luar biasa sekali. Yang pertama, misalnya kita lihat dalam hadis di mana beliau mengatakan, berbuat baiklah kepada keluargamu dan saya adalah orang yang paling baik dalam keluargaku. Nah, terus Rasulullah juga kita temukan ketika dia menasihati ya anak-anak, ya beliau dalam keadaan memboncengnya. Artinya apa? Dia senangkan dulu anak tersebut, baru kemudian dia berikan nasihat. Ada juga hadis kita temukan beliau itu memberikan nasihat ketika di tempat makan. Artinya apa? Dalam suasana senang, ya, mau menikmati makanan, tapi kemudian Rasulullah menanamkan adab di sana. Ada nasihat. Ya gulam, syamillah, ya, bacalah bismillah, wakul mimma yalik, dan ambillah makanan yang tidak jauh darimu, artinya yang dekat-dekat, ya, dan seterusnya. Itu seperti itu. Nah, begitupun Rasulullah SAW itu juga kerap kali memberikan nasihat kepada istri-istri beliau, yang banyak kita temukan dalam hadis bahwa memang Rasulullah itu memang pakar dalam komunikasi. Dia tahu timingnya kapan dia memberikan nasihat kepada keluarganya, sehingga tidak juga kemudian melulu nasihat. Bahkan kemudian kalau kita lihat itu bahwa Rasulullah itu kerap kali bermain-main dengan istrinya, dan kemudian beliau memberikan nasihat. Masya Allah, itu luar semuanya biasa. Karena beliau adalah tauladan hidup kita. Luar biasa. Baik. Terima kasih Ustadz Iwan Abdullah atas sharingnya. Saya kepingin menyampaikan dua kisah inspiratif, silakan. Karena ini kaitannya untuk memotivasi kita, Mas Imam. Ya, silakan Ustadz. Baik, ternyata salah satu karakter sifat para sahabat yang saya temukan dalam Sirah Nabawiyah itu, sahabat itu senantiasa berlomba-lomba melakukan kebaikan. Bahkan beliau itu, bahasa kita itu saling mengintip. Abu Bakar mengintip apa kebaikan Rasulullah, kemudian beliau ikutin. Betul. Kalau bahasa sekarang tuh kepo. Nah, kepo ya. Kepo. Baik. Begitupun ketika Umar menjadi khalifah, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Umar itu mengintip. Ini apa dilakukan oleh Abu Bakar ini? Nah, suatu hari ternyata Umar ini mengamati setiap ba'da subuh itu Abu Bakar keluar lebih dulu, keluar masjid, dan kemudian dia menuju ke pinggir kota Madinah, diikuti oleh Umar ibn Khattab. Ternyata di sana dia masuk pada sebuah gubuk yang sudah agak tua. Nah, begitu selesai, pulanglah itu Abu Bakar. Umar mendekati itu gubuk dan masuk di sana. Ternyata apa yang ditemukan Umar? Umar menemukan ada nenek tua yang sudah renta sebatang kara, ya, tinggal di gubuk tersebut sendirian. Akhirnya singkat cerita, bertanyalah si Umar bin Khattab kepada nenek tersebut. Wahai nenek, apa dilakukan oleh sahabatku Abu Bakar di sini? Apa kata nenek tersebut? Setiap hari orang itu datang ke sini, membersihkan tempatku ini, gubukku, dan kemudian dia menyiapkan sarapan untukku. Dan setelah dia itu pergi. Masya Allah. Bayangkan Mas Imam, seorang khalifah
Kalau untuk kebaikan ternyata dia tidak perintahkan para menterinya. Dia sendiri yang melakukannya. Kenapa? Karena itu adalah tanggung jawabannya kepada Allah barangkali ya. Tapi spirit yang kita dapatkan dalam hal ini ternyata Abu Bakar itu ya rela turun tangan sendiri untuk melakukan kebaikan. Masya Allah. Nah, Masya Allah ya. Langsung turun tangan ya. Dan satu lagi, Mas Imam mungkin pernah dengar kisah Andi dan pentil singkong. Agak belum itu. Ini kisah nyata Mas Imam. Jadi di sebuah desa ada sekolahan, di situ ada anak yatim bernama Andi. Andi ini dipelihara oleh kakeknya. Ya, dia sekolah di SD tersebut, namun namanya anak yatim, terkadang saja kemudian uang jajannya tidak cukup. Di pinggir sekolah tersebut ada penjual singkong goreng. Nah, penjual singkong ini setiap kali dia motong singkongnya itu kan disisain pentilnya. Pentilnya dikumpulkan dan kemudian digoreng. Nah, penjual ini senantiasa memberikan bonus kepada siswa yang membeli. Nah, bonusnya pentil. Tapi suatu hari dia simpan itu pentilnya. Kenapa? Karena dia lihat ada seorang anak yang mau mendekat tapi tidak jadi. Ya. Penjual singkong ini curiga, jangan-jangan dia mau beli tapi dia tidak punya uang. Akhirnya dipanggil. Tanyalah dia, siapa namanya? Namanya Andi. Nah, setiap kali ada Andi di pagar sekolah atau dipanggil, dikasih pentil singkong. Kenapa? Karena dia kasihan, teman yang lain jajan ternyata dia tidak jajan. Kemudian berlalu 15 tahun. Nah, Andi sudah menjadi pengusaha sukses. Dia lewat depan sekolah tersebut. Apa yang terjadi? Kagetnya Andi. Ternyata penjual singkong yang suka memberikan pentil itu masih ada jualan di pojok sekolah tersebut. Dia hampiri dengan mobil mewahnya sambil kemudian dia berkata, "Assalamualaikum Pak, masih ingat dengan saya? Siapa Anda ya?" "Saya Andi Pak. Saya dulu yang Bapak sering kasih pentil singkong." "Masya Allah, kau sudah besar ya sekarang ya. Saya tidak tahu namamu nak," katanya. "Pak, saya ini sudah tidak punya orang tua. Saya melihat Bapak sudah masih jualan di sini. Berkenan kiranya Bapak ini sekarang menjadi orang tua saya. Pak, saya ini ada bonus dari perusahaan ya, 3 orang naik haji. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Saya akan berangkat Pak, berkenan kiranya Bapak kalau masih ada ibu dengan ibu berangkat haji." Apa kata penjual singkong ini Mas Imam? "Ya Allah, seandainya ku tahu ini balasan yang akan diberikan oleh Allah, saya tidak akan berikan pentil singkong kepada dia, tapi saya akan berikan singkongnya sekalian." Artinya apa? Ya, itulah wujud. In ahsantum li anfusikum. Masya Allah. Luar biasa. Ketika kita berbuat baik maka Allah akan balas kebaikan kita. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita di bulan Ramadan ini. Dasar sekali Ustaz Iwan, dan ini adalah tadabbur yang sangat menyentuh karena dilengkapi disempurnakan dengan sebuah kisah yang begitu mengharukan, sehingga pemirsa tidak perlu untuk berpikir terlalu rumit, karena dari penjual singkong itu kita dapat mengerti apa yang Allah maksud dengan li'an fusikum. Terima kasih pemirsa BMH TV, terus dukung channel yang cerdas menggerakkan ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu pada tadabbur harian Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.